Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Cerita dimulai dengan seseorang yang sedang bekerja di malam hari. Yang mana orang itu lagi nyopotin jaring pagar secara diam-diam. Atau bahasa kerennya maling. Dan orang itu bernama Low Bloom. Dan tak lama dari itu, dia kedatangan seseorang dari anggota polisi yang mencurigai aksi dari si Low ini. Polisi ini pun langsung meminta identitas dari si Low. Namun si Low ini tiba-tiba langsung menghajar polisi ini. Dan Low pun berhasil melarikan diri. Dia pun langsung pergi ke sebuah tempat proyek untuk menjual jaring pagar yang tadi ia ambil. Di sana, dia terus menego dengan kepala proyek di sana. Dan kesepakatan pun terjadi. Namun, saat si Low ingin pergi, dia malah menanyakan tentang loker di sana. Namun, karena image si Low ini sudah jelek, yang mana si Low ini adalah maling, dia ditolak mentah-mentah di sana oleh si kepala proyek itu. Saat di jalan, dia melihat kejadian kecelakaan mobil. Dia pun langsung berhenti dan menontonin kejadian itu. Sampailah dia ketemu dengan seorang kameramen berita di sana. Dan langsung menanyakan tentang profesi kameramen berita. Dan dia juga menanyakan loker ke orang itu. Namun, dia di sini ditolak mentah-mentah lagi. Dari kejadian itulah, si Low berencana menjadi seorang kameramen berita. Keesokan harinya, saat di pantai, dia menjalankan aksi malingnya lagi. Yang mana sekarang si Low berencana nyolong sepeda orang di sana. Setelah berhasil, dia langsung menjual sepeda itu. Namun saat di toko, dia malah berencana menukarkan sepeda itu dengan sebuah kamera dan juga scanner polisi. Dan untuk bayaran sisanya, dia akan cicil nanti. Setelah mendapatkan barang-barang yang diperlukan, si Low ini langsung menjalankan profesi barunya, yaitu menjadi seorang kameramen berita. Saat sudah di TKP, karena dia ini masih amatiran, Low ini malah menyelonong dan ngerekam sampai ke korban. Yang alhasil dia malah diusir sama polisi yang bertugas di sana. Saat sedang mengisi bensinnya, Low ini mendengar dari alat scanning polisi kalau ada sebuah kejadian lagi. Dia pun langsung bergegas ke sana. Saat sudah sampai, seperti biasa, dia dengan tululnya ngerekam sampai ke depan korbannya. Yang mana dia diusir lagi. Saat mau cabut, dia ngedengerin percakapan kameramen lain yang lagi raporan berita yang ia rekam tadi ke sebuah stasiun TV dan juga menego harganya. Saat mendengar itu, Low ini langsung berangkat ke kantor stasiun TV buat jual hasil video dia. Low pun sudah sampai di sana. Di sana, si Low ini langsung bertemu dengan direktur berita yang bernama Nina. Dia pun langsung menjelaskan tentang kejadian yang dia tangkap tadi dan langsung memutarkan videonya. Karena dari ketululan si Low ini, yang langsung nyelonong ngerekam ke depan korban, tadi sangka menjadi berkah buat dia.
yang mana video dia pun berhasil dia jual. Namun dengan harga $250. Karena kualitas video si Lau ini kurang bagus. Akhirnya jalan menuju seorang kameramen sukses sudah terbuka buat si Lau. Karena saat ini si Lau ini sudah memiliki tempat untuk videonya dijual. Keesokan harinya, Lau ini nonton berita yang semalam dia rekam. Setelah itu, dia belajar tentang kode radio polisi. Biar dia gampang dan cepat ngedapetin sebuah info kejadian. Setelah semuanya sudah siap, Lau ini berencana merekrut seseorang buat ngebantu dia. Dan orang itu adalah Rick. Di sana, Rick ini memperkenalkan dirinya, layaknya kayak orang lagi interview. I need a job. I'll do pretty much anything. Karena si Rick ini punya HP yang ada GPS-nya, dia pun langsung diterima oleh si Lau. Job desk si Rick ini adalah mendengarkan panggilan suara darurat, belajar kode polisi, membantu navigasi, dan juga menjaga mobil. Tapi di sini si Rick dikasih tahu kalau dia saat ini magang dulu, yang pasti nggak dikasih gaji. Rick pun menolak itu karena dia sangat butuh uang. Setelah itu mereka pun bernego-nego dan akhirnya kesepakatan pun terjadi. Rick bakal dibayar $30 per tiap malam. Mereka berdua pun langsung mulai kerja. Karena sebuah kejadian gak pasti ada setiap saat. Mereka berdua terus sabar nunggu info. Sampai-sampai larut malam. Dan pucuk dicinta Ulan pun tiba. Si Lau dapat info dari radio polisi kalau ada sebuah insiden kebakaran. Mereka berdua pun langsung OTW ke sana. Dengan si Lau yang bawa mobil dan si Rick yang ngasih navigasinya. Tapi karena si Lau ini kayak kesetanan bawa mobilnya, si Rick ini jadi salah ngasih jalan. Alhasil mereka berdua telat sampai ke TKP. Yang mana para korban udah dievakuasi sama petugas di sana. Di sini Rick minta maaf ke si Lau. Dan si Lau bilang karena kunci sukses dari sebuah kerjasama adalah komunikasi. Mereka berdua pun akhirnya saling introspeksi diri. Setelah dari kejadian itu, mereka berdua langsung OTW ke TKP lain. Saat sudah sampai, si Lau ini langsung merekam tempat kejadian itu. Dan dia pun mewawancarai orang di sana. Karena si Lau ini ngerasa masih kurang dengan hasilnya, si Lau ini malah masuk ke dalam rumahnya tanpa izin. Dan merekam semuanya. Sampai merekam perbincangan dari pemilik rumah di sana secara diam-diam. Setelah selesai, Lau ini langsung pergi menjual hasil rekamannya. Mereka di sana pun langsung nge-review videonya. Ada perdebatan kecil di sana karena video si Lau ini diambil semena-mena karena dia masuk tanpa izin si pemilik rumah. Karena hal ini bukan urusan dia, dia pun disuruh gak usah ikut campur oleh si Nina. Saat mereka selesai, Lau ini curhat ke si Nina. Kalau saat ini dia merasa kalau merekam berita mungkin menjadi passionnya. Lau dan Rick pun dengan semangatnya mereka berdua terus-terusan merekam kejadian dari tabrakan, kebakaran, penembakan, dan lain-lain. Sampailah saat ini yang mana Lau ini sudah cukup pro dan sudah sukses. Yang bisa kita lihat mobil dia sekarang ini sudah di-upgrade jadi Mustang. Biar dia bisa jadi orang pertama datang ke TKP. Agak lain emang nih orang. Rekam kejadian pakai mobil Mustang. Saat lagi jalan-jalan, mereka berdua dapat info dari scanning polisi kalau ada sebuah kecelakaan. Dan tanpa berlama-lama lagi, mereka berdua langsung OTW ke sana. Saat sudah sampai, seperti biasa dengan tingkah tululnya, si Lau ini malah ngewawancarai orang yang lagi nelpon 911. Udah malah lagi panik, riweh, malah ditanya-tanya. Dia amuk lah itu si Lau. Berhubung di sana masih sepi, si Lau ini langsung datang ke korban kecelakaan. Di sana, dia ada ide buat umpetin mayat si korban. Biar kameramen lain gak bisa nangkep video si korban. Habis itu,
si Lau langsung rekam TKP dengan bebasnya. Dan tak lama dari itu, datang pihak polisi dan juga kameramen lain. Dan si kameramen ini gak dapat video si korban. Dan dia menyadari kalau ini semua ulah dari si Lau. Setelah dari kejadian itu, Lau pun seperti biasa dia langsung ngejual hasil tangkapan layarnya. Dan saat lagi ngobrol sama si Nina ini menanyakan tentang darah yang ada di jas si Lau. Dan si Lau ini malah ngalihin pembicaraan. Dan di sini si Lau mempunyai perasaan ke si Nina dan mengajaknya makan malam. Nina seperti wanita pada umumnya, dia awalnya menolak namun pada akhirnya dia setuju dengan tawaran si Lau. Is that what you're saying? A horrible car crash over in Benedict Canyon. It's claimed the life. Keesokan harinya, saat si Lau lagi jalan-jalan, dia ditungguin sama kameramen yang di awal cerita. Si kameramen ini terus memberi nasihat ke si Lau dan mencoba membanggakan dirinya yang sudah 14 tahun kerja sebagai kameramen berita. Dan niat dari semua itu adalah ingin mengajak Lau gabung ke timnya. Namun si Lau ini menolaknya karena dia kerja untuk dirinya sendiri. Dan dia dengan gaya sombongnya, dia ngomong kalau dia mau pulang dan mau ngitungin uang di rumahnya. Working for myself is more in line with my skills. I feel like grabbing you by your Pada malam harinya, Lau sedang makan malam dengan si Nina. Di sana mereka berbincang-bincang santai. Namun tujuan utama dari si Lau ini adalah untuk bernegosiasi dengan si Nina, yang saat ini dia sebagai direktur berita sedang terancam posisinya karena berita TV yang ia pegang mendapatkan rating paling rendah se-Los Angeles. Dan rating bulan depan akan berpengaruh pada posisi dia nanti. No, God, no. Not without a drink in my hand. Si Lau ini ingin membantu si Nina dengan menaikkan rating beritanya. Namun si Lau ini ingin bayarannya, yaitu sosok si Nina itu sendiri. Well, do you? Yes. 14 times the broadcast, averaging 5 minutes and 7 seconds. Sure, you know. Setelah pertemuannya dengan Nina, si Lau ini langsung lanjut kerja. Di jalan, Lau ini mengetes sirik tentang jalur lalu lintas. Namun jawaban sirik ini salah semua. Sirik ini pun kena omel oleh si Lau. Di sini, sirik pun langsung ngeluarin unuk-unuknya. You keep talking about this performance review. When's it gonna happen? I've been out. Karena gaji dia nggak naik-naik. Namun, Lau ini masih enggan menaikkan gaji sirik. Tak lama dari itu, mereka mendapatkan info kalau ada sebuah kecelakaan pesawat jatuh. Mereka berdua pun langsung bergegas OTW ke sana. Namun saat sudah sampai, si Lau ini ternyata terlambat dan hanya bisa merekam dari kejauhan. Tak lama dari itu, datanglah kameramen yang kemarin mengajak Lau gabung. Dia langsung mengejek Lau dengan ngasih tahu hasil rekaman dia tadi. Di sini Lau hanya diam saja dan menghiraukan si kameramen itu. Setelah dari kejadian itu, Lau ini langsung datang ke kantor si Nina untuk memberikan hasil rekamannya yang seadanya tentang pesawat jatuh. Di sini si Nina langsung marah karena si Lau ini tidak mendapatkan rekaman yang bagus tentang pesawat jatuh itu. Saat pagi harinya, Lau ini kesal saat mendengar berita tentang kecelakaan pesawat. Yang mana itu dari rekaman orang lain. Dan Lau ini langsung berencana busuk. Yang mana dia sedang mensabotase mobil dari si kameramen yang semalam. Kemudian malam harinya telah terjadi sebuah kecelakaan mobil. Lau dan Rick pun langsung datang ke TKP. Setelah mereka di sana, Lau ini langsung merekam kejadian itu. Ternyata korban dari kecelakaan itu adalah si kameramen yang tadi pagi si Lau sabotase mobilnya. Setelah dari kejadian mobil itu, mereka berdua pun langsung lanjut farming. Dan kali ini kasus perampokan rumah. Mereka berdua langsung OTW ke sana. Saat sudah sampai, ternyata mereka datang mendahului polisi. Lau dengan tulurnya dia malah mencoba masuk ke dalam, yang mana masih ada perampok di sana. Saat sedang merekam di luar, dia melihat si perampok ini keluar dari dalam rumah itu. Dan si Lau ini merekam wajah si perampok beserta plat mobilnya. Setelah itu, Lau ini masuk ke dalam rumah dan menelusuri setiap ruangan di sana.
Setelah selesai, Low ini langsung bergegas pergi dari TKP sebelum polisi datang. Di tengah jalan, Low ini mencoba memotong videonya di bagian awal tentang si perampok. Setelah selesai, Low ini langsung datang ke kantor untuk memberikan hasil rekaman dia ke si Nina. Saat rekaman itu diputar, semua orang yang ada di sana kaget dengan isi video itu. Dan mereka menanyakan tentang hukum dari video ini. Agar semuanya aman, mereka berencana menyiarkan video itu dengan mensensor wajah dari para korban. Out of there? No, the crib was empty. No, for Christ's sake, this isn't Hartford. We are beyond all broadcast standards. Setelah selesai, Low ini menginginkan harga $100.000. Namun, si Nina ini di sini tidak setuju. Dan pernegoan pun terjadi. The ND there gave me his number. They'll make me better. Can't spend a month's budget on a single story. Dan akhirnya kesepakatan akhir ada di harga $15.000 dengan syarat nama perusahaan dari si Low ini disebutkan di berita, yaitu Video Production News. Dan dia ingin diperkenalkan pada tim Nina untuk menjalani hubungan dengan mereka. Dan di sana Low menawarkan video tentang tabrakan mobil yang tadi dia rekam akan diberikan ke Nina secara gratis. Siaran pun akhirnya dimulai. Runs you might dump out. 20 seconds to back, Ben and Lisa 20 seconds. Hello everybody, this is KWLA with breaking news over That is the first body. young woman. Keesokan harinya, di rumah si Low, dia kedatangan seorang agen. Di sana mereka meminta keterangan dari si Low tentang pelaku perampokan. Dan di sini Low berbohong kalau ia tidak tahu detail dari si pelaku perampokan ini. Agen ini pun meminta salinan rekaman itu. Low pun memberikannya. Saat di jalan, Low ini menceritakan rencananya ke si Rick. Dan si Low berencana mempromosikan si Rick ini menjadi asisten eksekutif presiden di perusahaan barunya. Di sini, Rick menanyakan tentang gajinya, dan Low menanyakan balik, sebutin maunya berapa. Di sini, Rick malah maunya dengan harga $75 semalam, dan mereka pun sepakat. Namun, di sini Rick malah agak menyesal, karena sudah deal, harga itu nggak bisa diubah untuk saat ini. Pick a number. Wait, what about... Saat sudah sampai di lokasinya, si Rick ini nanya tentang harga dari rencana ini. Dan Low memberitahu $50.000. Di sini Rick langsung meminta bonus. Namun si Low malah ngasih tahu kalau untuk bonus nanti di akhir tahun. Dan di sini Rick masih kekeh pengen gaji yang lebih. Dan dia mengancam Low kalau Low memecatnya, dia akan melaporkan rencana ini ke polisi. Dan di sini Rick ingin 50-50 dari $50.000 ini. Dan kesepakatan pun terjadi, dan mereka pun langsung lanjut menunggu si perampok. Dan akhirnya si target ini bergerak. Mereka berdua pun langsung mengikuti si perampok itu, dan sampailah mereka ke sebuah restoran. Low pun langsung menelpon 911 tentang lokasi si pelaku perampokan ini. Mereka berdua pun langsung mengatur posisi, yang mana si Rick merekamnya dari luar, sedangkan si Low dari dalam mobil. Mobil polisi pertama pun sudah tiba. Di sana, si perampok mulai panik dengan kedatangan polisi itu. Dan sampailah mobil polisi kedua datang. Saat polisi itu masuk, situasi pun langsung pecah. Adegan tembak-tembakan pun terjadi. Namun, satu orang pelaku ini berhasil lolos dari sana. Dan langsung dikejar oleh si Low dan juga polisi. Dan akhirnya tabrakan pun terjadi antara mobil polisi dan juga mobil sang si pelaku perampokan. Low pun langsung turun untuk mengecek si pelaku. Dan saat semuanya sudah aman, Low pun menyuruh si Rick untuk merekam. Karena si pelaku sudah tewas. Namun saat si Rick merekam, tiba-tiba... ya Rick di prank sama si Low. Low sengaja melakukan itu karena si Rick ini memanfaatkan kelemahannya. Dan itu pasti akan diulangi terus oleh si Rick.
Si perampok itu pun akhirnya tewas oleh si polisi. Setelah dari kejadian itu, Lo pun datang ke kantor untuk memberikan video terbarunya ke si Nina. Dan tak lama dari itu, mereka kedatangan agen yang mencari Lo untuk meminta keterangan dari dia. Dan Lo ini langsung dibawa untuk diinterogasi. Lo ditanya kenapa dia bisa ada di TKP dan menelpon 911. Di sini, Lo bercerita bohong dengan gaya santainya kalau dia sedang jalan dengan karyawannya. Lalu, dia diikuti oleh sebuah mobil hitam. Dan Lo ini memutar balik dan malah dia yang mengikuti mobil itu sampai ke sebuah restoran. Di sini, Lo menyadari kalau mobil ini adalah mobil si perampok yang pada saat itu. Namun, si agen ini tidak mempercayai cerita si Lo ini. Dan prediksi dia ternyata benar dengan kenyataan aslinya. Namun, di sini Lo terus mengelak dan menceritakan tentang kematian dari si Rick ini. Si agen ini malah kesal dan malah meninggalkan ruangan itu. Lo pun akhirnya lolos dengan cerita tipunya itu. Kemudian, di scene akhir kita diperlihatkan kalau perusahaan dari video production sudah mulai bergerak dan memiliki beberapa karyawan. Dan cerita pun selesai.